wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang pertama dan utama sekali, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa atap. Dan Allah jugalah yang telah menciptakan bulan Ramadan dengan segala kemuliaan dan kerahasiaan yang terdapat di dalamnya, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang proklamator yang tak pernah naik motor, apalagi yang namanya ekskavator, yang tak pernah makan tomat tapi namanya selalu diingat, yang tak pernah makan jagung tapi namanya selalu agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rifai. Dan sebenarnya Rifki juga udah pernah ceramah di BKD ini di tahun lalu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah kenal sama Rifki, insya Allah ya. Rifki masih bersekolah di SMP kelas 3. Dan Rifki masih banyak belajar. Dan apa yang akan Rifki sampaikan hanya ingin sedikit berbagi ilmu, karena kita kalau punya ilmu, kita pengen berbagi ilmu kepada orang lain. Insya Allah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, Rifki akan bertausiah tentang kemuliaan 17 Ramadan. Dan insya Allah kita akan tambahkan tentang peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sebelumnya yang dihormati Bapak Kepala Badan BKD beserta seluruh jajarannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Rifki. Baik. Kita sekarang hari ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan mengikut pemerintah. Orang banyak menyebut tanggal 17 Ramadan karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa besar dan peristiwa-peristiwa agung di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama, malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Al-Quran? Nuzulul Al-Quran adalah malam waktu di mana Al-Quran turun, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, para ulama masih berbeda pendapat dalam tanggal dan kapan kejadian nuzulul Al-Quran. Ada pendapat yang menyebutkan turunnya Al-Quran terjadi pada tanggal malam pertama bulan Ramadan. Ada pendapat demikian. Ada pendapat terjadi pada tanggal 7 Ramadan. Ada berpendapat terjadi pada tanggal 15 Ramadan, 17 Ramadan, malam 21 Ramadan. Dan ada yang berpendapat turunnya Al-Quran terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Akan tetapi di semua pendapat para ulama, Republik Indonesia menggunakan dan menetapkan malam nuzulul Al-Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan yang mana yang paling benar? Semuanya benar. Kenapa? Karena semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Ini hanya perbedaan pendapat. Tidak perlu kita bertengkar gara-gara berbeda pendapat. Ada orang yang menganggap nuzulul Al-Quran terjadi 27 Ramadan. Itu pendapat dia. Ada pendapat ulama demikian. Kita di Republik Indonesia ditetapkan 17 Ramadan terjadinya nuzulul Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Kalau kita cuma baca satu ayat ini, kita nggak tahu dari sekian banyak malam
malam mana yang Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan lagi ayat Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dari 12 bulan maka tereliminasilah 11, tinggal 1 bulan yaitu bulan Ramadan. Dari 30 malam selama bulan Ramadan, yang mana Allah turunkan, malam mana yang Allah turunkan Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tapi kita nggak tahu kapan terjadi Lailatul Qadar. Maka para ulama berpendapat malam 17 Ramadan juga bisa disebut sebagai malam nuzulul Al-Quran. Dan bahkan ada pendapat yang mengatakan nuzulul Al-Quran, ada berpendapat bahwa Al-Quran itu memang turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir, sampai 5 ayat. Ada juga pendapat yang mengatakan nuzulul Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Di langit dunia itulah baru ditebarkan kapan kejadian yang pas, barulah Allah turunkan Al-Quran. Tapi semua ini hanya perbedaan pendapat, jangan sampai kita ribut. Itu peristiwa yang pertama di tanggal 17 Ramadan, peristiwa nuzulul Al-Quran. Yang kedua adalah peristiwa peperangan pertama umat Islam, yaitu perang Badar. Perang Badar, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ketika umat Islam masih baru tinggal di kota Madinah. Ketika itu tercetuslah kabar bahwa peperangan akan terjadi antara kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin yang ada tinggal di Madinah. Dan waktu itu karena masih baru, Nabi Muhammad mewajibkan kepada semua sahabat dan orang-orang yang punya kemampuan, yang punya harta untuk berjuang di jalan Allah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, pasukan muslimin yang mengikuti perang Badar pada saat itu hanya berjumlah 313 orang kurang lebih. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang pasukan. Mungkin kalau kita pakai logika, Bapak Ibu, kayaknya yang bakal menang kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena pasukan mereka lebih banyak. Sedangkan pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang. Namun di malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya menyebut kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah yang maha berdiri dan maha hidup, berikanlah pertolonganmu kepada kami saat kami berperang. Maka pada tanggal 17 Ramadan di siang harinya, ketika kaum muslimin melawan kafir Quraisy, Allah langsung menurunkan bala tentara malaikat untuk membantu perjuangan kaum muslimin. Dengan diturunkannya para malaikat tersebut, Allah memenangkan kaum muslimin. Dan kejadian besar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa yang ketiga yang sangat dahsyat adalah peristiwa wafatnya salah satu istri Nabi SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah adalah salah satu daripada istri Nabi SAW. Yang mana Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah juga banyak yang tahu, Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi yang paling cerdas. Bahkan dikatakan gak ada perempuan yang lebih cerdas ketimbang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah hafal Al-Quran. Bahkan bukan cuma hafal Al-Quran, Sayyidah Aisyah itu pernah mengatakan kalau beliau baca Quran, beliau ketika baca satu ayat, beliau tahu
artinya apa, makna ayat ini apa, kenapa ayat ini turun, kapan ayat ini turun, asbabun nuzulnya, tahu beliau seperti apa. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Kalau kita, mungkin kita nggak tahu qul huwallahu ahad, kapan turunnya, apa maknanya, apa makna yang terkandung pada ayat tersebut, kita nggak tahu. Tapi istrinya Sayyidah Aisyah tahu kapan asbabun nuzul dari semua ayat Al-Quran dan makna dari ayat Al-Quran. Sayyidah Aisyah juga adalah salah satu sahabiyah, sahabahiyah Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk 4 besar sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, salah satunya adalah ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Bahkan orang yang disebut Nabi adalah babul ilmi, gerbangnya ilmu, Nabi SAW, Bapak Ibu, pernah mengatakan, ana Madinatul ilm wa Ali babul ilmi. Aku, kata Rasulullah, adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Saking cerdasnya Sayyidina Ali, Rasulullah menjuluki Sayyidina Ali sebagai gerbangnya ilmu. Maka ketika ada suatu hari Sayyidina Ali ditanya satu soalan, satu masalah oleh kaum muslimin, Sayyidina Ali tiba-tiba nggak tahu jawabannya apa. Kemudian kata Sayyidina Ali, tanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah lebih tahu tentang masalah ini daripada saya. Saking pintarnya Sayyidah Aisyah. Dan perempuan, wanita yang menjadi panutan para muslimah pada saat itu sampai hari ini. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan. Ketika beliau wafat, Sayyidah Aisyah wafat, semua kaum muslimin, terutama kaum Hawa, pada saat itu sangat bersedih hati. Kenapa? Tempat mereka bertanya, tempat mereka mengadu, kini telah tiada. Dan Sayyidah Aisyah dimakamkan di Baqi, tidak didekatkan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena di samping makam Rasulullah ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sebenarnya Sayyidah Aisyah itu pengen dimakamkan di samping makamnya Rasulullah, tapi kata Sayyidah Aisyah pernah berwasiat, jangan makamkan aku di samping di komplek pemakaman yang di situ ada Rasulullah, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar. Kata orang-orang, ya wahai ummul mukminin, bukankah engkau anaknya Sayyidina Abu Bakar, istrinya Rasulullah? Apa salahnya kami makamkan engkau di sana? Apa kata Sayyidah Aisyah? Mereka semua mempunyai amal yang sangat luar biasa, sedangkan aku tidak sehebat amal yang pernah mereka kerjakan. Selevel Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu, masih merasa dirinya kurang. Bagaimana dengan kita? Kita yang baru sholat subuh di masjid pertama kali saja udah merasa paling soleh. Sayyidah Aisyah hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran beserta makna dan asbabun nuzulnya, masih merasa tidak pantas untuk bersanding dengan para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Itu adalah 3 peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dari sekian peristiwa ini, apa hikmah yang bisa kita ambil di tanggal 17 Ramadan ini? Yang pertama, sebagaimana pendapat para ulama tentang nuzulul Al-Quran, turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan, maka berbanyaklah baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang di zaman sekarang, hari pertama langsung 5 juz, hari kedua udah 10 juz, hari ketiga mulai turun 4 juz, hari keempat mulai turun. Akhirnya apa? Pertengahan Ramadan stop. Alasannya kenapa kok tak ngaji lagi? Yang penting pas Ramadan gua ada ngaji udah lah. Walaupun dia nak mikirkan khatamnya, walaupun sekali khatam nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting ada kita khatam di bulan
Ramadan, kalau ada waktu senggang baca Al-Quran, ada waktu istirahat baca Al-Quran. Kebiasaan orang Indonesia kalau baca Quran tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Masuk denha. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Deh, berkalimat tadi ha. Dalikan kita la raiba fihi. Oh, mantuk kali. Itu kenapa? Bukan karena ada setan Bapak Ibu, tapi karena hawa nafsu kita yang belum kita didik untuk menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru baca Quran, baru beberapa ayat udah menguap. Kalau kita menapa tidak ada pula menguap. Maka oleh karena itu, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Cara mudah supaya baca Al-Quran itu baca bersama-sama. Kumpulkan keluarga kita di satu ruangan, kita baca Quran sama-sama. Dan segala hal yang mengganggu aktivitas kita di saat baca Quran, matikan Bapak Ibu. Kalau TV itu mengganggu kita, matikan TV. Handphone mati, TV mati, kompor mati, semua mati pas baca Quran. Asalkan jangan kita boleh mati. Tapi ketika kita semua segala hal yang telah kita upayakan untuk fokus pada Al-Quran, pasti membuahkan hasil yang baik. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagaimana peristiwa Ahlul Badar, sebagaimana peristiwa perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, para muslim sahabat-sahabat terdahulu mereka berperang melawan kaum kafir Quraisy untuk menegakkan agama Islam. Apakah kita mesti ikut perang meniru para sahabat pada saat itu di zaman sekarang? Tidak. Apa yang patut kita tiru? Kita bukan memerangi orang, tapi kita perangi hawa nafsu kita sendiri. Kita perangi hawa nafsu kita yang sudah membangkang kepada Allah. Kita jadikan nafsu itu sebagai kendaraan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja hikmah yang dapat kita petik. Masih banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan, tapi hanya itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Jika ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.